Beberapa harta tidak memerlukan biaya. Matahari yang hangat, angin sejuk. Pencuri! Kamu! Hentikan itu! Assalamualaikum. Saudara, apa yang telah saya curi? Yang mulia, orang ini mencuri aroma roti saya. Dia harus membayar harganya. Yang mulia, orang ini pencuri. Dia mencuri aroma roti saya. Dan pembayaran apa yang Anda tuntut? 1 dirham perak, Yang Mulia. Apakah tuduhan ini benar? Saya memang menikmati aromanya, Yang Mulia. Tuntutan yang konyol. Pantas dibayar dengan cara yang konyol. Anda menjual aroma roti, jadi saya bayar dengan suara koin. Adil bukan? Tapi saya tidak bisa makan suara koin. Harga untuk aroma roti adalah suara uangnya. Keadilan telah ditegakkan. Hutang telah dibayar. Kasus ditutup. Kamu menginginkan bau makanannya. Dia akan membayarmu dengan suara uang. Buat seperti mengajak penonton YouTube. Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar. Udara Baghdad di awal musim gugur selalu membawa serta campuran aroma yang memabukkan, rempah-rempah yang tajam dari karavan jauh, wangi melati yang lembut dari taman-taman tersembunyi, bau keringat para pekerja keras, dan desingan asap dari tungku tembikar. Namun, lebih dari sekedar sensasi indrawi, Baghdad adalah jantung yang berdenyut, sebuah simfoni kehidupan yang tak pernah padam, sebuah kota yang tidak hanya menopang ribuan jiwa, tetapi juga melahirkan jutaan gagasan. Disinilah, di kancah peradaban yang memancar, pertanyaan-pertanyaan besar tentang eksistensi, tentang Tuhan, tentang kebenaran, tak henti-hentinya diperdebatkan di majelis-majelis ulama, di perpustakaan megah Bait Al-Hikmah, dan bahkan tak terduga di tengah hiruk-pikuk pasar yang tak pernah sepi. Pasar kota Baghdad bukan sekedar tempat jual beli, ia adalah panggung dunia. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya menampakkan diri di balik lengkung kubah masjid, pedagang telah menggelar dagangan mereka. Dari sutra Tiongkok yang berkilauan, keramik Persia yang indah, hingga hasil bumi subur dari Mesopotamia, semuanya bertemu di sini. Suara tawar-menawar berbaur dengan nyanyian pengamen jalanan, lolongan keledai yang syarat muatan, dan derak roda gerobak. Anak-anak berlarian di antara kaki-kaki pembeli, penjual roti menawarkan dagangannya dengan seruan lantang, sementara di sudut lain, seorang pencerita membacakan kisah-kisah heroik yang memancing tawa dan decak kagum. Dalam kegaduhan yang teratur ini, terhampar sebuah spektrum kehidupan yang mencerminkan keragaman umat, dari pengemis hingga hartawan, dari pemikir hingga buruh kasar. Di tengah pusaran manusia dan komoditas ini, seringkali terlihat sosok yang akrab bagi warga Baghdad, Abu Nawas. Bukan, ia tidak sedang bergegas membeli kebutuhan rumah tangga, pun tidak sedang menjual syair-syairnya yang terkenal. Abu Nawas, dengan jubah sederhana namun sorot mata yang tajam, justru terlihat menikmati kekacauan itu. Ia akan memilih sebuah sudut yang agak tersembunyi, mungkin di dekat tumpukan karung gandum atau di bawah teduhan kanopi seorang penjual rempah, lalu duduk di sana, menyilangkan kakinya dan membiarkan dunia berputar di hadapannya. Ia bukan sekedar pengamat pasif, ia adalah seorang penjelajah batin yang menggunakan realitas eksternal sebagai peta. Apa yang dicari seorang Abu Nawas di tengah hiruk-pikuk
yang bagi kebanyakan orang akan dianggap melelahkan. Baginya, pasar adalah sebuah risalah terbuka, sebuah manuskrip hidup yang berisi pelajaran-pelajaran mendalam tentang sifat manusia, tentang keadilan dan ketidakadilan, tentang iman dan keraguan. Di sana ia melihat keserakahan yang bersembunyi di balik senyum ramah seorang pedagang, ketulusan seorang ibu yang membeli makanan untuk anak-anaknya dengan uang seadanya, atau kepasrahan seorang tua yang menunggu belas kasihan. Setiap interaksi, setiap tatapan, setiap bisikan adalah babak baru dalam dramanya yang seringkali ia tangkap dan ubah menjadi syair, anekdot, atau bahkan pertanyaan filosofis yang menggugah. Baghdad di era kekhalifahan Abbasiyah bukanlah sekadar kota perdagangan. Ia adalah mercusuar ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Filsuf seperti Al-Kindi dan Al-Farabi merenungkan makna wujud. Dokter seperti Ar-Razi membedah tubuh manusia untuk mencari obat, dan matematikawan seperti Al-Khawarizmi meletakkan dasar-dasar aljabar. Namun, di balik gemerlap intelektual ini, pertanyaan mendasar tentang akidah, tentang bagaimana seorang muslim seharusnya menjalani hidup di dunia yang fana ini tetap menjadi inti perdebatan. Bagaimana seseorang mempertahankan kemurnian tauhid di tengah godaan duniawi yang memikat? Bagaimana menyeimbangkan antara tuntutan syariat yang transenden dengan realitas kehidupan sosial yang kompleks? Abu Nawas, meski dikenal dengan humor dan kecerdikannya, bukanlah sosok yang jauh dari perenungan ini. Justru, melalui pengamatan saksamanya terhadap kehidupan pasar, ia seringkali menemukan celah untuk menyelami kedalaman akidah. Bukankah setiap transaksi di pasar adalah cerminan dari prinsip keadilan yang diajarkan Islam? Bukankah kesabaran seorang penjual di tengah kerugian adalah manifestasi dari tawakal kepada kehendak ilahi? Dan bukankah kebahagiaan sederhana dari seorang anak yang mendapatkan mainan baru adalah pengingat akan nikmat Allah yang tak terhingga? Ia memahami bahwa iman tidak hanya terletak pada ritual-ritual agamis yang formal, tetapi juga meresap dalam setiap tarikan nafas, setiap langkah kaki, dan setiap interaksi antar manusia. Terkadang, ia akan melihat seorang sufi yang khusyuk berzikir di sebuah sudut, terpisah dari hiruk-pikuk dunia. Di sisi lain, ia juga menyaksikan seorang pedagang yang bersumpah palsu demi keuntungan sesaat. Dua ekstrim yang merepresentasikan perjuangan batin manusia dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Apakah keimanan hanya bisa ditemukan dalam kesunyian zawiyah, ataukah ia juga harus diuji dan ditempa di tengah riuhnya kehidupan? Abu Nawas percaya kebenaran sejati seringkali ditemukan di persimpangan jalan, di mana dua dunia, dunia rohani dan dunia materi, bertemu dan saling memengaruhi. Pasar adalah laboratoriumnya, dan manusia-manusia di dalamnya adalah objek studinya yang paling menarik. Baginya, setiap wajah adalah sebuah kisah, setiap langkah adalah sebuah perjalanan, dan setiap suara adalah sebuah lantunan doa atau keluhan yang tak terucap. Ia membiarkan suara-suara itu masuk ke dalam dirinya, membiarkan aroma itu meresap ke dalam benaknya, dan membiarkan pemandangan itu mengukir jejak di jiwanya. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Bukan untuk mencari jawaban tunggal, tetapi untuk merayakan kompleksitas eksistensi. Baghdad, dengan segala kegaduhan dan keindahannya, adalah cawan tempat ia meracik kebijaksanaan, tempat ia merenungkan hakikat kehidupan, dan tempat ia tak henti-hentinya mencari inspirasi untuk syair-syairnya yang bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan dari jiwa yang mencoba menyelami makna terdalam dari keberadaan. Ia tahu, di antara desiran angin dan gemuruh kota, ada suara kebenaran yang menanti untuk ditemukan, dan ia, Abu Nawas, adalah salah satu penikmatnya yang paling setia. Di tengah pasar yang tak pernah berhenti bergerak, Abu Nawas duduk, sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia melihat seorang anak kecil mengejar seekor merpati, tawa renyahnya membelah udara. Di
mata Abu Nawas itu bukan hanya anak kecil dan burung, itu adalah kebebasan yang dikejar, kegembiraan yang ditemukan dalam kesederhanaan, dan pengingat bahwa di balik segala kompleksitas dunia, ada anugerah yang tak terhingga, yang tersembunyi dalam momen-momen kecil, menunggu untuk disyukuri. Dan dalam pengamatan itulah, ia menemukan inspirasi, tidak hanya untuk syair-syairnya, tetapi juga untuk hidupnya sendiri, sebuah kehidupan yang dijalani dengan kecerdasan, kebijaksanaan, dan selalu di tengah hiruk-pikuk Baghdad dengan hati yang penuh rasa ingin tahu. Sore itu, di Baghdad, bayangan memanjang seiring mentari condong ke barat, melukiskan siluet di lorong-lorong pasar. Di antara keramaian yang menipis, langkah Abu Nawas terhenti. Bukan daya tarik visual, melainkan sensasi primordial, aroma. Aroma hangat dan membuai itu menyeruak dari toko roti di sudut jalan, memeluk udara dengan janji kenikmatan yang nyata, namun fata morgana bagi Abu Nawas. Dengan dompet sekering gurun, keharuman itu adalah undangan sekaligus ujian. Ia berdiri di ambang pintu, bukan sebagai pembeli, melainkan penikmat pasif, konsumen dari pengalaman indrawi tak berbayar. Paru-parunya mengembang, menghirup dalam-dalam, kelezatan tak berwujud, seolah setiap napas adalah suapan nikmat. Dalam tatanan sosial abad ke-9, konsep kepemilikan dan nilai tukar adalah fondasi. Setiap barang memiliki harga. Namun, Abu Nawas menemukan celah. Aroma, effluvium yang menyebar bebas melampaui batas kepemilikan. Bisakah seseorang mengklaim gelombang suara atau spektrum cahaya? Pertanyaan ini menyentuh inti filsafat properti yang telah diperdebatkan fuqaha. Apakah bau termasuk mal, harta, atau manfaat yang bisa diklaim? Pikirannya melayang, setiap partikel aroma membawa refleksi tentang hakikat kenikmatan dan aksesibilitas. Bukankah udara dan keindahan senja adalah milik bersama, anugerah Allah tanpa perlu dibayar? Dalam pandangan sufistik, penciuman adalah gerbang pengalaman transenden, pengingat keagungan penciptaan yang melimpah ruah. Abu Nawas dalam kontemplasi tak disengaja menjelma filsuf jalanan. Namun, realitas duniawi tak selalu sejalan idealisme filosofis. Di balik meja, Tuan Bashir, pemilik toko bertubuh gempal, telah mengamati Abu Nawas. Awalnya mengira calon pembeli, namun ketika Abu Nawas hanya mematung, kerutan di dahi Tuan Bashir semakin dalam. "Wahai engkau yang berdiri di Sara," seru Tuan Bashir, suaranya serak. "Apa yang kau cari? Jika ingin membeli, silahkan masuk. Jika tidak, jangan menghalangi pembeli." Abu Nawas membuka mata, senyum tipis di bibirnya. "Ampun Tuan Bashir, hamba hanya menikmati anugerah ilahi yang luar biasa." "Anugerah ilahi apa?" tanya Tuan Bashir curiga. "Ini roti buatanku dengan bahan dan biaya, bukan anugerah dari langit." "Oh Tuan Bashir," balas Abu Nawas santai, "roti itu memang hasil jerih payahmu, namun aroma ini anugerah yang mengembara bebas, melintasi dinding toko. Aroma ini milik udara, dan udara milik semua makhluk." Tuan Bashir terhenjak. Argumen itu konyol namun logis, membuatnya merasa dirugikan. "Omong kosong," bentaknya. "Aroma ini tak terpisahkan dari rotiku. Kau menikmati usahaku tanpa membayar, itu sama saja mencuri." Klaim pencurian aroma ini, walau unik, bersinggungan dengan definisi syarikah, pencurian dalam hukum Islam, pengambilan harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan niat memiliki. Apakah aroma memenuhi kriteria harta dan pengambilan? Pertanyaan yang memerlukan interpretasi seorang qadhi. Abu Nawas mengantisipasi respons ini tidak gentar. "Mencuri Tuan Bashir, hamba tak menyentuh rotimu, tak mengambil sebutir pun.
Hamba hanya menghirup yang tersebar di alam. Jika udara milikmu, tuntutlah. Namun, udara adalah ciptaan Allah untuk dihirup semua. Wajah Tuan Bashir memerah. Aku menuntutmu. Kau telah menikmati aromaku. Kau harus membayarnya. Beberapa pejalan kaki berkumpul, tertarik perdebatan aneh ini. Sebagian menganggap Tuan Bashir kikir, sebagian lain Abu Nawas melewati batas. Masyarakat Baghdad menikmati tontonan ini. Situasi ini dari perselisihan sepele menjelma debat moral dan hukum, mengingatkan kisah para Qadi Abbasiyah seperti Qadi Shuraih yang adil dan cerdik, mencari keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan umum, antara letter of the law dan spirit of the law. Abu Nawas menyadari perhatian, inilah saatnya pencerahan. Baiklah Tuan Bashir, katanya tenang, penuh otoritas. Jika kau bersikeras aroma rotimu harus dibayar, hamba akan membayarnya. Tuan Bashir tercengang, bagaimana? Kau tidak punya uang? Uang memang tak hamba miliki fisik, jawab Abu Nawas tersenyum misterius. Tapi, apakah yang hilang dari rotimu ketika aromanya terhirup olehku? Apakah kenikmatan rotimu berkurang? Tuan Bashir bingung, rotinya tidak berkurang, namun prinsipnya dilanggar. Tidak, tapi kau telah menikmati milikku. Maka, aku akan membayarmu setara dengan pencurianku, kata Abu Nawas, mengeluarkan beberapa keping koin tembaga. Ia tak menyerahkan, melainkan mengguncangkannya dekat telinga Tuan Bashir, menghasilkan gemerincing nyaring. Dengar Tuan Bashir, dengar baik-baik, kata Abu Nawas. Kau telah menjual aromamu kepadaku, dan aku telah membayar dengan suara koin-koin ini. Adil bukan? Jika kau klaim aromaku tak berwujud dan hanya dinikmati penciuman, maka aku membayar dengan sesuatu yang tak berwujud dan hanya dinikmati pendengaran. Kerumunan sontak terdiam, lalu pecah dengan tawa dan decak kagum. Abu Nawas memutarbalikkan logika Tuan Bashir dengan kecerdasan tak terbantahkan. Jika aroma tak berwujud bernilai dan harus dibayar, maka suara gemerincing koin juga tak berwujud, bisa jadi alat pembayaran sah. Tuan Bashir meski dongkol, tak bisa menyembunyikan senyum kecilnya. Ia dikalahkan kecerdikan Abu Nawas. Perdebatan ini dari keengganan membayar berakhir pelajaran keadilan yang lebih dalam. Hukum Islam sering menekankan niat, niyah, dan maslahah, kemaslahatan umum. Abu Nawas, dengan keputusannya yang jenaka, tak hanya menyelesaikan konflik individu, tetapi mengingatkan semua tentang nilai kemanusiaan, di mana kepuasan spiritual dan kebahagiaan universal melampaui batasan materi. Ini mengingatkan anekdot Chalif Harun al-Rashid yang menekankan konteks dan niat. Hikmahnya, tak semua diukur timbangan pasar. Ada nilai lebih tinggi, kebaikan, kebijaksanaan, empati yang seharusnya jadi mata uang utama. Abu Nawas, si pencuri aroma, mengajarkan keadilan tak berwujud, dibayar koin bersuara. Ia melanjutkan langkahnya, perut mungkin kosong, tapi jiwanya kenyang, kemenangan kecil syarat makna. Udara pagi di pasar Baghdad yang ramai adalah sebuah simfoni kehidupan. Namun bagi Abu Nawas, ia juga menawarkan melodi keharuman yang tiada tara dari roti-roti segar yang baru keluar dari panggangan juragan tamak. Aroma gandum yang dipanggang sempurna berpadu dengan rempah dan sedikit madu menguar begitu kuat, seolah memanggil setiap indera penciuman untuk mendekat. Abu Nawas dengan senyum tipis di bibirnya bukan mengincar roti itu untuk dibeli, melainkan hanya berdiri beberapa jengkal dari jendela toko, menikmati hembusan wangi yang melenakan, sebuah kenikmatan sederhana yang tak memerlukan sepeser pun dinar. Namun, kebahagiaan sesaat itu tak luput dari pengamatan mata juragan tamak yang selalu awas. Sebagai pemilik toko roti paling masyhur, namun juga paling pelit di seantero Baghdad, setiap inci dari usahanya adalah perhitungan. Juragan tamak, seorang pedagang dengan tubuh gempal dan sorot mata yang tajam, keluar dari balik meja kasir dengan wajah masam, seolah baru saja menelan jeruk nipis.
Langkahnya yang terkesan berat menghampiri Abu Nawas yang masih asyik menghirup udara di sekitar etalase roti. "Hei, kau pengangguran, apa yang kau lakukan di sini?" Hardik Juragan Tamak, suaranya melengking di tengah hiruk-pikuk pasar. "Kau sudah cukup lama berdiri di sana, mengendusi setiap helaan aroma rotiku. Apakah itu caramu menikmati tanpa membayar?" Abu Nawas sedikit terperanjat, namun cepat memuasai diri. Ia menoleh ke arah Juragan Tamak dengan senyum yang tetap tak lekang. "Menikmati, Tuan Juragan, tentu saja. Bukankah keharuman adalah karunia yang bisa dinikmati siapa saja tanpa perlu membelinya?" Mata Juragan Tamak menyipit penuh kecurigaan, syarat akan keserakahan yang tak tersembunyi. "Omong kosong, setiap uap, setiap molekul aroma yang keluar dari toko ini adalah bagian dari kerja keras dan modal yang telah aku tanamkan. Kau telah mencuri aroma rotiku, Abu Nawas. Itu adalah kerugian bagiku dan kau harus membayarnya." Tuduhan itu sontak menarik perhatian beberapa pedagang dan pembeli yang kebetulan lewat. Bisik-bisik mulai terdengar mengiringi tawa tertahan dari beberapa orang yang menganggap tuduhan Juragan Tamak terlalu absurd untuk dicerna akal sehat. Bagaimana mungkin seseorang mencuri aroma? Konsep itu sendiri terdengar menggelikan, namun Juragan Tamak tampaknya serius dengan tuntutannya. Dalam perspektif ekonomi dan hukum Islam, konsep mal atau harta benda memiliki definisi yang jelas dan fundamental. Mal merujuk pada segala sesuatu yang bernilai, dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara syariat. Para fuqaha, ahli fikih, secara umum sepakat bahwa mal mutaqawwim, harta yang memiliki nilai dan boleh diperjualbelikan, haruslah sesuatu yang dapat diukur, disimpan, dan secara fisik terpisah dari sumbernya untuk menjadi objek kepemilikan yang sah. Aroma, dalam esensinya, adalah partikel gas tak kasat mata yang bersifat sementara dan menyebar bebas di udara. Tidak dapat dikuasai secara fisik dalam pengertian yang sama dengan roti itu sendiri. Klaim Juragan Tamak untuk memiliki dan menuntut bayaran atas pencurian aroma jelas melampaui batasan definisi konvensional tentang properti dan hak milik yang berlaku secara historis dalam masyarakat Islam. Lebih jauh, prinsip-prinsip transaksi dalam Islam menekankan pada kejelasan, tibyan, dan ketidakjelasan, horor, ketidakjelasan atau spekulasi yang berlebihan. Jual beli haruslah atas objek yang jelas wujudnya, kuantitasnya, dan kualitasnya. Menjual atau menuntut kompensasi atas aroma yang sifatnya sangat abstrak dan tidak bisa dikuantifikasi akan jatuh ke dalam kategori horor yang dilarang karena dapat menimbulkan perselisihan dan ketidakadilan. Sikap Juragan Tamak mencerminkan sebuah kegagalan dalam memahami esensi keadilan transaksional yang selalu dijunjung tinggi dalam ajaran Islam, di mana setiap hak dan kewajiban harus memiliki dasar yang rasional dan terukur. Abu Nawas yang telah terbiasa menghadapi berbagai keanehan dan keserakahan manusia tidak kehilangan akal. Senyumnya semakin lebar, namun kali ini ada semburat geli dan keprihatinan. "Jadi, Tuan Juragan menuduh saya mencuri sesuatu yang tidak terlihat, tidak berwujud, dan tidak dapat digenggam. Sesuatu yang bahkan tidak berkurang dari persediaan roti Anda?" tanyanya retoris. "Tentu saja, setiap kali kau menghirupnya, kau mengambil keuntungan darinya tanpa membayar. Itu sama saja mencuri." Juragan Tamak bersikeras, urat lehernya menonjol, menunjukkan betapa kukuh ia pada pendiriannya yang absurd. "Aku menuntut kompensasi atas kerugian ini, atau aku akan membawamu ke hadapan hakim." Masyarakat yang mengelilingi mereka kini terdiam menanti respons Abu Nawas. Beberapa bahkan mulai berbisik-bisik tentang kisah-kisah keserakahan lain yang pernah mereka dengar dari Juragan Tamak yang konon tidak pernah melewatkan kesempatan sekecil apapun untuk meraup keuntungan, bahkan dari hal yang paling tidak masuk akal. Ini adalah gambaran klasik tentang bagaimana nafsu duniawi jika tidak dikendalikan dapat mengaburkan nalar dan kepekaan nurani, mendorong seseorang pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri dan orang lain. "Baiklah, Tuan Juragan," kata Abu Nawas akhirnya,
Suaranya tenang namun penuh otoritas yang tak terduga. Jika Anda benar-benar merasa saya telah mencuri aroma roti Anda, maka bawalah kasus ini ke hadapan hakim. Saya akan menghadapinya dan kita akan lihat bagaimana hakim akan memutuskan perihal pencurian aroma ini. Sebuah tantangan telah dilemparkan. Juragan Tama dengan wajah yang masih masam namun kini bercampur sedikit rasa terkejut karena ketegasan Abu Nawas menggerutu dan akhirnya setuju. Bagus, besok pagi kita bertemu di pengadilan. Kita lihat apakah kau bisa lolos dari tuntutanku ini, ancamnya. Ketegangan memenuhi udara pasar. Sebuah tuntutan yang menggelikan lahir dari keserakahan yang melampaui batas, kini akan diuji di hadapan hukum. Abu Nawas dengan ketenangan seorang filsuf yang siap beradu argumen melangkah pergi dari toko roti itu, meninggalkan Juragan Tama yang masih terpaku dengan keyakinan akan kemenangannya. Abu Nawas tahu kasus ini bukan hanya tentang dirinya atau Juragan Tama, melainkan tentang penegakan akal sehat dan keadilan di tengah kabut keserakahan yang kadang membutakan mata manusia. Ia telah memiliki rencana untuk menghadapi tuntutan absurd ini, sebuah rencana yang akan menunjukkan bahwa keadilan seperti aroma itu sendiri seringkali ditemukan dalam hal-hal yang tidak kasat mata, namun dapat dirasakan maknanya oleh hati yang bersih hati. Tuduhan Anef si tukang roti yang menyebut Abu Nawas telah mencuri aroma roti, bagai bensin disiramkan ke kobaran api, langsung menyambar perhatian seisi pasar. Hiruk-pikuk jual beli sejenak mereda, tergantikan bisik-bisik dan tatapan penasaran yang tertuju pada pusat keramaian. Di tengah lingkaran manusia yang kian membesar, Abu Nawas berdiri dengan dahi berkerut, antara geli dan jengkel, menghadapi ekspresi keras kepala si tukang roti yang wajahnya memerah padam. Dengar, wahai saudara tukang roti, Abu Nawas memulai. Suaranya tenang namun jelas, berusaha menembus dinding kekeras-kepalaan. Bagaimana mungkin aroma dicuri? Aroma itu seperti udara, ia ada di mana-mana. Setiap orang yang melewati lapakmu pasti menghirupnya. Apakah lantas mereka semua pencuri? Si tukang roti, seorang pria bertubuh gempal dengan tangan bertepung dan sorot mata penuh perhitungan, melipat tangan di dada. Omong kosong, kau berdiri di sini berlama-lama, menikmati aroma rotiku yang lezat, mengisi perutmu dengan bayangan kenikmatan, tanpa membayar sesen pun. Itu sama saja mencuri. Keringatku, adonanku, kayuku, semuanya berubah jadi aroma yang kau nikmati cuma-cuma. Ia menunjuk-nunjuk Abu Nawas dengan jari telunjuk yang gemetar, seolah menunjuk biang keladi segala kemalangan. Perdebatan sengit pun pecah. Abu Nawas dengan kepiawaian retorikanya yang terkenal mencoba membongkar ketidaklogisan tuduhan itu selapis demi selapis. Ia mengibaratkan aroma dengan sinar matahari atau bunyi air terjun, sesuatu yang keberadaannya tidak dapat dimiliki secara eksklusif oleh satu individu, apalagi diperjualbelikan. Jika demikian, Abu Nawas melanjutkan, apakah jika seseorang mendengar suaramu berteriak di pasar, ia harus membayar atas bunyi yang telah ia nikmati? Atau jika seseorang melihat keindahan motif pada kain daganganmu, ia wajib membayar atas pandangan yang telah ia curi? Namun, argumen logis Abu Nawas mental begitu saja di hadapan keteguhan si tukang roti. Bagi si tukang roti, masalah ini bukan sekadar filosofi tentang kepemilikan. Ini adalah masalah rezeki, masalah untung dan rugi. Dalam pandangannya yang sempit, setiap kenikmatan yang berasal dari hasil usahanya, sekecil apapun itu, harus memiliki nilai ekonomi. Ini adalah cerminan dari mentalitas pasar yang mengukur segala sesuatu dengan kacamata materi, sebuah kecenderungan universal yang telah ada sejak peradaban kuno, di mana nilai tukar menjadi fundamental dalam interaksi sosial dan ekonomi. Di banyak masyarakat kuno, seperti di Mesopotamia atau Mesir, konsep kepemilikan dan ganti rugi sudah diatur dalam hukum-hukum tertulis, meskipun kasus pencurian aroma tentu saja tidak pernah terbayangkan.
Kau bisa saja berfilsafat tentang udara dan sinar matahari, tukas si tukang roti menuding kerumunan. Tapi rotiku dibuat dengan gandum hasil jerih payahku. Aromanya adalah bagian dari nilai jualnya. Kalau semua orang cuma menghirup aroma lalu pergi, bagaimana aku bisa makan? Beberapa pedagang lain di pasar mulai berbisik-bisik. Sebagian geli dengan keanehan tuduhan itu. Sebagian lain mulai melihat adanya benang merah dalam argumen si tukang roti. Bukankah memang ada nilai dalam aroma yang menggoda selera? Bukankah daya tarik sebuah barang seringkali justru bermula dari sensasi yang tidak berwujud seperti aroma? Abu Nawas menyadari bahwa ia tidak berhadapan dengan nalar murni, melainkan dengan ketamakan yang terselubung dalam bentuk keadilan yang salah kaprah. Situasi ini mengingatkannya pada kisah-kisah lama tentang perselisihan yang tidak berdasar, di mana ego dan kepentingan pribadi membutakan mata hati dari kebenaran yang sederhana. Dalam tradisi Islam, ada penekanan kuat pada keadilan dan menghindari perbuatan zolim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Waspadalah terhadap kezoliman, karena kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat." Namun, seringkali definisi zolim itu sendiri bisa terdistorsi oleh persepsi pribadi. Apakah kau menganggap semua orang yang berjalan di depan tokomu mencium bau busuk atau bau tak sedap juga harus membayar karena telah menikmati aroma itu? Abu Nawas membalikan argumen, mencoba menunjukkan absurditasnya. Bukankah aroma rotimu yang sedap justru menguntungkanmu, menarik pembeli? Si tukang roti menolak mentah-mentah logika itu. Baginya, aroma rotinya adalah magnet, dan siapapun yang menikmati daya tarik itu tanpa berniat membeli adalah parasit. Cukup, aku muak dengan ocehanmu. Kau harus membayar atas aroma rotiku yang sudah kau hirup, atau kita selesaikan ini di hadapan Qadhi. Mendengar kata Qadhi, kerumunan semakin riuh. Kasus semacam ini jarang terjadi. Si tukang roti dengan wajah yang masih merah dan nafas memburu langsung meraih lengan Abu Nawas. Kekuatannya yang terbentuk dari rutinitas mengadon roti cukup untuk menarik Abu Nawas melalui kerumunan yang membuka jalan menuju rumah Qadhi kota. Abu Nawas meski bisa saja melepaskan diri, memilih untuk tidak melawan. Ia melihat ini sebagai kesempatan, bukan hanya untuk membersihkan namanya, tetapi juga untuk memberikan pelajaran tentang keadilan sejati. Sesampainya di kediaman Qadhi, suasana pasar yang bising berganti hening dan formalitas. Qadhi, seorang pria tua berjubah anggun dengan sorot mata bijaksana yang tampak lelah namun tajam, duduk di atas bantalnya yang empuk. Di hadapannya, si tukang roti dengan berapi-api menjelaskan duduk perkaranya, menuduh Abu Nawas mencuri aroma roti dan menuntut ganti rugi. Ia menguraikan detail bagaimana Abu Nawas berdiri lama di dekat lapaknya, bagaimana ia menghirup dalam-dalam, dan bagaimana hal itu merugikannya secara imaterial. Setelah si tukang roti selesai dengan rentetan tuduhannya, Qadhi beralih menatap Abu Nawas. "Bagaimana tanggapanmu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum tipis, menatap si tukang roti sejenak sebelum menoleh ke arah Qadhi. "Yang mulia Qadhi, saya tidak menyangkal bahwa saya memang menikmati aroma roti yang lezat itu. Siapapun yang memiliki indera penciuman pasti akan tergoda. Namun, yang saya sangkal adalah tuduhan pencurian dan kewajiban untuk membayar atas sesuatu yang tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki secara eksklusif." Qadhi mengangguk pelan, mendengarkan dengan seksama. Ia adalah seorang Qadhi yang terkenal adil dan cerdik, seringkali harus menghadapi kasus-kasus pelik yang menuntut kebijaksanaan luar biasa. Dalam tradisi hukum Islam, seorang Qadhi dituntut untuk memutuskan perkara berdasarkan syariat dan ijtihad dengan tujuan utama menegakkan keadilan dan menghindari kezoliman. Keputusan Qadhi harus didasarkan pada bukti yang kuat dan argumen yang rasional, menjauhkan dari prasangka atau emosi. Abu Nawas melanjutkan, "Jika aroma adalah milik eksklusif, maka angin yang membawanya pergi akan menjadi pencuri terbesar.
Jika suara adalah milik eksklusif, maka gema adalah penjara paling ulung. Ini adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar dalam hukum maupun akal sehat. Bagaimana mungkin saya membayar atas sesuatu yang tidak berkurang dari pemiliknya, walau sedikit pun ketika saya menikmatinya? Cody terdiam sejenak, memejamkan mata, membiarkan keheningan mengisi ruangan. Ia merenungkan prinsip-prinsip keadilan. Hukum harus melindungi hak milik, tetapi juga harus mencegah tuntutan yang tidak masuk akal. Ini adalah dilema antara hak individu dan hak bersama, sebuah konflik filosofis yang telah diperdebatkan sejak zaman para filsuf Yunani kuno. Apakah ada batasan moral dan logis terhadap apa yang bisa diklaim sebagai milik pribadi? Apakah setiap interaksi sensorik yang menghasilkan kenikmatan harus memiliki implikasi finansial? Akhirnya, Cody membuka matanya, menatap kedua belah pihak dengan pandangan tegas. Aku telah mendengar pengaduan si tukang roti dan pembelaan Abu Nawas. Cody menghela napas, lalu pandangannya jatuh pada si tukang roti. Wahai saudara tukang roti, kau menuntut ganti rugi atas aroma rotimu yang telah dinikmati Abu Nawas? Benar yang mulia, jawab si tukang roti dengan yakin. Aroma itu adalah bagian dari usahaku, penarik pelanggan. Ia telah mengambil kenikmatan itu tanpa membayar. Cody kemudian menatap Abu Nawas. Abu Nawas, apakah kau bersedia membayar harga atas aroma yang kau hirup? Abu Nawas tersenyum tipis. Saya bersedia yang mulia Cody, asalkan ada keadilan dalam pembayarannya. Cody mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa keping koin perak dari kantongnya. Ia mengambilnya di antara kedua telapak tangannya, menggoyangkan tangan itu sehingga koin-koin bergemerincing nyaring. Bunyi kring-kring logam itu memenuhi ruangan. Dengarkan baik-baik, wahai saudara tukang roti, kata Cody dengan suara lantang. Kau menuntut bayaran atas sesuatu yang tidak berwujud, atas sebuah aroma yang dinikmati tanpa mengurangi sedikit pun dari barang asalnya. Maka, aku akan memberikanmu keadilan yang setimpal. Cody kemudian mendekati si tukang roti, masih dengan koin-koin yang bergemerincing di tangannya. Beginilah pembayaran untukmu. Kau telah menjual aroma, sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh indera penciuman. Maka, bayarannya juga haruslah sesuatu yang hanya bisa dinikmati oleh indera pendengaran. Biarkan suara gemerincing koin ini menjadi harga yang adil untuk aroma rotimu. Kau telah menikmati bunyi uang, sebagaimana Abu Nawas menikmati aroma rotimu. Cody kemudian menumpahkan koin-koin itu ke atas meja di hadapan si tukang roti, menciptakan bunyi nyaring yang memantul di dinding ruangan. Ambillah uang ini, kau telah dibayar atas aroma rotimu. Si tukang roti ternganga, matanya terbelalak melihat koin-koin itu. Namun, ia segera menyadari maksud Cody. Wajahnya yang tadinya merah padam karena amarah, kini berubah pucat karena malu. Cody telah menampakkan ketidaklogisan tuntutannya dengan cara yang paling gamblang. Ia tidak mendapatkan apa-apa selain pelajaran yang pahit. Abu Nawas membungkuk hormat kepada Cody, mengagumi kebijaksanaannya. Terima kasih yang mulia Cody, keadilan telah ditegakkan. Cody tersenyum, sorot matanya kini penuh kehangatan. Pelajaran hari ini bukan hanya untuk si tukang roti, melainkan untuk kita semua. Hukum dan keadilan haruslah berlandaskan pada akal sehat dan prinsip yang lurus, bukan pada nafsu atau ketamakan semata. Segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki batas kepemilikannya. Ada hal-hal yang dapat kita miliki secara eksklusif dan ada pula hal-hal yang sejatinya adalah milik bersama untuk dinikmati semua makhluk seperti udara, cahaya, dan ya, aroma yang menyenangkan. Memaksakan kepemilikan atas sesuatu yang seharusnya menjadi milik umum adalah bentuk kezoliman. Ingatlah bahwa sesungguhnya keberkahan itu datang ketika kita berbagi, bukan ketika kita mencoba menguasai apa yang bukan hak kita.
Dengan keputusan itu, Kodi tidak hanya menyelesaikan perselisihan antara Abu Nawas dan si tukang roti, tetapi juga memberikan hikmah mendalam tentang batasan kepemilikan dan esensi keadilan yang tidak hanya mengacu pada nilai materi, melainkan juga pada nilai-nilai etis dan moral yang lebih tinggi. Si tukang roti meninggalkan kediaman Kodi dengan kepala tertunduk, membawa koin-koin yang tidak bisa ia klaim sebagai miliknya, tetapi membawa pulang sebuah pelajaran yang jauh lebih berharga daripada emas sekalipun. Sementara Abu Nawas dengan langkah ringan kembali ke pasar, siap dengan petualangan kebijaksanaan berikutnya. Ruang sidang Kodi di Baghdad pagi itu diselimuti atmosfer yang ganjil, tegang sekaligus diliputi rasa ingin tahu yang pekat. Udara seolah memadat, membawa serta aroma samar rempah dan gandum dari luar. Ironisnya, aroma yang menjadi inti dari perkara yang akan diadili. Di tengah-tengah kerumunan yang bisik-bisiknya tertahan, duduklah Kodi. Wajahnya memancarkan kombinasi antara kebingungan, ketegangan, dan sedikit ketidakpercayaan. Mata tuanya yang biasanya tajam, kini tampak memicing, mencoba mencerna keanehan keluhan yang baru saja didengarnya. Di hadapan Kodi, berdiri seorang tukang roti dengan perawakan kekar. Wajahnya memerah menahan amarah yang tumpah ruah. Ia tak henti-hentinya menuding ke arah Abu Nawas yang duduk tenang di sisi lain ruang sidang. Seolah-olah seluruh hiruk pikuk ini tak sedikit pun mengusik ketenangannya. Tukang roti itu dengan suara yang bergetar namun tegas mengulangi tuntutannya yang tak lazim. "Yang Mulia Kodi," serunya, suaranya memantul di dinding ruang sidang. "Saya bersumpah demi Allah, orang ini, Abu Nawas, telah mengambil keuntungan dari keringat dan usaha saya tanpa membayar sepeser pun." Kodi mengangkat alis, gestur yang lazim dilakukannya ketika berhadapan dengan perkara yang ruwet. "Keuntungan macam apa yang kau maksud, wahai tukang roti?" tanyanya, nada suaranya lembut namun penuh wibawa. "Aromanya yang mulia, aroma roti saya. Setiap hari dia menikmati aroma harum roti yang baru keluar dari panggangan. Aroma itu yang mulia, yang menarik pembeli, yang membuat perut keroncongan, yang membangkitkan selera. Dia menghirupnya sepuas hati, menikmati kelezatan itu tanpa pernah membeli satu pun roti saya. Saya menuntut dia membayar sejumlah dirham sebagai ganti rugi atas kenikmatan aroma yang telah dia curi." Tukang roti itu bersikeras, nadanya kini semakin melengking. Seketika, ruang sidang menjadi gaduh. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman. Sebagian menahan tawa, sebagian lain mencoba memahami logika di balik tuntutan yang begitu absurd. Konsep kepemilikan dalam Islam yang dikenal sebagai milkiyah secara fundamental berlandaskan pada keberadaan mal atau harta yang memiliki nilai dan dapat dipertukarkan. Dalam jurisprudensi Islam, fiqh, mal umumnya merujuk pada segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki dan dapat dimanfaatkan secara legal. Namun tuntutan atas aroma ini jelas melampaui batas-batas definisi mal yang selama ini dikenal. Aroma adalah sesuatu yang fana, tak berwujud, dan secara intrinsik tidak dapat dipisahkan dari objek asalnya dalam konteks kepemilikan terpisah. Bagaimana mungkin seseorang menuntut pembayaran atas sesuatu yang tak dapat diukur, tak dapat ditahan, dan tak dapat dikhususkan kepemilikannya? Kodi, seorang ulama terkemuka yang telah puluhan tahun mengabdi pada keadilan di Baghdad, merasakan kepalanya berdenyut. Ia telah menghadapi berbagai jenis sengketa, dari perebutan tanah hingga kasus utang piutang yang rumit. Namun, belum pernah sekalipun ia mendengar tuntutan yang melibatkan aroma. Dalam tradisi hukum Islam, setiap klaim harus didasarkan pada dalil yang jelas dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, konsensus ulama, atau kias, analogi. Prinsip doman, pertanggungjawaban, biasanya timbul dari kerusakan harta benda, kerugian finansial yang nyata, atau pelanggaran hak milik. Menghirup udara yang mengandung aroma, sekalipun menyenangkan, secara hukum tidak pernah dianggap sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian yang dapat dikompensasi.
Ini bukan pelanggaran terhadap hak kepemilikan, karena aroma itu sendiri adalah emanasi, bukan substansi yang dapat diambil atau dicuri. Qadhi menatap Abu Nawas yang kini tampak tersenyum tipis, seolah menikmati kebingungan yang melanda ruang sidang. Bagaimana menurutmu, Abu Nawas? Apakah kau mengakui telah menikmati keuntungan dari aroma roti tukang roti ini? Tanya Qadhi, mencoba menahan senyumnya sendiri. Abu Nawas bangkit perlahan, melangkah maju dengan tenang. Gerak-gerikinya yang santai kontras dengan ekspresi tegang tukang roti. Yang Mulia Qadhi, ia memulai, suaranya jernih dan berwibawa. Aku memang mengakui telah menghirup aroma roti yang lezat itu. Siapapun yang melewati toko roti itu pasti akan menghirupnya, karena aroma itu menyebar di udara, bukan di dalam wadah yang terkunci. Aroma itu adalah karunia Allah yang menyebar kemana-mana, bukan milik eksklusif tukang roti. Tukang roti mendengus, itu bagian dari usaha saya, aroma itu yang membuat orang tertarik. Abu Nawas tidak gentar. Jika Yang Mulia Qadhi memutuskan bahwa saya harus membayar atas kenikmatan aroma yang saya hirup, maka saya bersedia membayar. Seketika, tukang roti dan seluruh hadirin tercengang. Sebuah desas-desus kembali menyebar. Abu Nawas ingin membayar, bagaimana ia akan membayar aroma? Bagaimana kau akan membayarnya, Abu Nawas? Tanya Qadhi, kini sepenuhnya tertarik dengan jalan pikiran Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum. Ia merogoh kantong jubahnya dan mengeluarkan sekantung koin. Namun, alih-alih menyerahkan koin-koin itu, ia mengguncangkan di hadapan tukang roti dan Qadhi. Terdengarlah dentingan koin-koin emas dan perak yang beradu, menciptakan melodi nyaring di ruang sidang yang hening. Ini dia Yang Mulia Qadhi, kata Abu Nawas sambil terus mengguncangkan kantungnya. Pembayaran untuk aroma roti. Tukang roti melongo. Apa maksudmu, Abu Nawas? Itu bukan pembayaran. Oh, tentu saja ini pembayaran, balas Abu Nawas dengan santai. Jika engkau menuntut pembayaran atas sesuatu yang tidak berwujud seperti aroma, maka pembayaran yang akan kau terima juga haruslah sesuatu yang tidak berwujud. Aroma adalah sesuatu yang hanya bisa dinikmati indera penciuman, tak dapat digenggam. Maka, suara dentingan koin ini adalah pembayaran yang setimpal untuk aroma roti, suara uang untuk bau roti. Seketika, seluruh ruang sidang pecah dalam tawa. Bahkan Qadhi pun tak kuasa menahan senyumnya, yang kemudian berubah menjadi tawa lepas. Kebingungan dan ketegangan yang semula menyelimuti ruangan kini lenyap berganti suasana ceria. Argumen Abu Nawas, meski terdengar jenaka, mengandung kearifan yang dalam. Ia telah membalikkan logika absurd tukang roti dengan logika yang sama-sama absurd, namun justru lebih relevan dalam konteks hukum dan keadilan. Qadhi menenangkan diri, menghela nafas panjang, dan menatap tukang roti yang kini tampak pucat pasi. Wahai tukang roti, kata Qadhi, suaranya kini kembali penuh wibawa, namun tersirat humor. Abu Nawas telah menunjukkan kepadamu sebuah kebenaran yang tak dapat disangkal. Dalam syariat kita, sesuatu yang tak berwujud dan tak dapat diukur secara fisik seperti aroma, tak dapat menjadi objek jual beli atau kompensasi. Jikapun ada kenikmatan yang diperoleh dari aroma, itu adalah kenikmatan umum yang tak dapat diklaim secara eksklusif. Qadhi melanjutkan, klaimmu tidak memiliki dasar dalam hukum Islam. Prinsip al-kharaj bi'ad-daman, keuntungan menyertai risiko, mengajarkan bahwa seseorang berhak atas keuntungan dari usahanya jika ia menanggung risikonya. Tetapi, aroma yang menyebar di udara itu di luar kendali dan kepemilikan mutlakmu. Apa yang dilakukan Abu Nawas adalah sebuah pelajaran bagimu agar tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Ini adalah pengingat bahwa keadilan tidak hanya tentang memenuhi setiap klaim, tetapi juga tentang memilah klaim yang sah dari klaim yang semata-mata didasarkan pada keserakahan atau kurangnya pemahaman tentang hak. Kasus ini ditutup, Qadhi mengakhiri, dan Abu Nawas dinyatakan tidak bersalah.
biarkan dentingan koin menjadi pelajaran bagi kita semua tentang nilai yang sesungguhnya. Hikmah dari putusan Qadhi ini beresonansi jauh melampaui dinding ruang sidang. Dalam konteks ekonomi Islam, putusan ini menegaskan batasan kepemilikan dan transaksi. Ia mengingatkan bahwa tidak semua manfaat dapat diuangkan, terutama jika manfaat itu bersifat non-eksklusif dan merupakan bagian alami dari interaksi sosial atau lingkungan. Prinsip ini melindungi masyarakat dari klaim-klaim yang dapat menghambat interaksi, inovasi, dan kemudahan hidup. Lebih dari itu, kasus ini mengajarkan tentang pentingnya kebijaksanaan dalam menafsirkan hukum dan menimbang keadilan. Kasus ini ditutup, Qadhi mengakhiri, dan Abu Nawas dinyatakan tidak bersalah. Biarkan dentingan koin menjadi pelajaran bagi kita semua tentang nilai yang sesungguhnya. Hikmah dari putusan Qadhi ini beresonansi jauh melampaui dinding ruang sidang. Dalam konteks ekonomi Islam, putusan ini menegaskan batasan kepemilikan dan transaksi. Ia mengingatkan bahwa tidak semua manfaat dapat diuangkan, terutama jika manfaat itu bersifat non-eksklusif dan merupakan bagian alami dari interaksi sosial atau lingkungan. Prinsip ini melindungi masyarakat dari klaim-klaim yang dapat menghambat interaksi, inovasi, dan kemudahan hidup. Lebih dari itu, kasus ini mengajarkan tentang pentingnya kebijaksanaan dalam menafsirkan hukum dan menimbang keadilan. Kasus ini ditutup, Qadhi mengakhiri, dan Abu Nawas dinyatakan tidak bersalah. Biarkan dentingan koin menjadi pelajaran bagi kita semua tentang nilai yang sesungguhnya. Qadhi, dengan bantuan kecerdasan Abu Nawas, tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan pelajaran moral yang mendalam tentang batasan hak, etika dalam perdagangan, dan keindahan logika dalam mencari kebenaran. Ini adalah cerminan dari kaidah fiqh la dharor wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain, yang menyiratkan bahwa tuntutan harus memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan kesulitan yang tidak perlu bagi orang lain. Kekayaan sejati seorang pedagang tidak hanya terletak pada keuntungan materi, tetapi juga pada reputasi baik dan berkah yang datang dari kejujuran dan kemurahan hati. Ketika giliran Abu Nawas tiba untuk membela diri, segenap pasang mata tertuju padanya, menanti dengan campur aduk antara rasa penasaran dan skeptisisme. Para hadirin, dari bangsawan hingga rakyat jelata, telah menyaksikan dramatisnya tuduhan pedagang roti yang kini berdiri dengan sorot mata penuh kemenangan, seolah keadilan sudah di tangan. Namun, ketenangan yang terpancar dari wajah Abu Nawas seolah menyingkap tabir lain, sebuah indikasi bahwa panggung peradilan ini belum mencapai klimaksnya. Dengan langkah mantap, Abu Nawas maju ke hadapan Qadhi, memberi hormat dengan anggukan kepala yang sopan. Ruang pengadilan yang tadinya gaduh oleh bisik-bisik, kini hening, hanya menyisakan derit papan lantai yang sesekali pecah oleh gerakan tak sabar. Qadhi, seorang lelaki paruh baya dengan sorot mata bijaksana yang telah menyaksikan berbagai intrik dan tipu muslihat manusia, mempersilahkan Abu Nawas untuk berbicara. "Wahai Qadhi yang mulia," Abu Nawas memulai, suaranya terdengar jelas dan tenang, tidak sedikit pun menunjukkan kegugupan. "Saya telah mendengarkan dengan saksama tuduhan yang dilayangkan kepada saya oleh saudara pedagang roti ini. Beliau menuduh saya mencuri aroma rotinya." Abu Nawas jeda sejenak, mengamati reaksi hadirin. Beberapa di antara mereka tertawa pelan, sementara yang lain saling berpandangan, seolah mengkonfirmasi keanehan tuduhan ini. Ia melanjutkan, "Namun, izinkan saya bertanya kepada Yang Mulia Qadhi dan kepada seluruh hadirin di sini. Apakah aroma itu? Apakah ia berwujud? Bisakah ia digenggam, ditimbang, atau bahkan dimasukkan ke dalam pundi-pundi uang?" Pertanyaan-pertanyaan retoris ini menggantung di udara, memaksa setiap orang untuk merenung. Dalam tradisi hukum Islam atau fikih muamalah,
Konsep kepemilikan dan pencurian selalu merujuk pada mal mutakawim, harta yang memiliki nilai dan dapat dimiliki secara fisik. Aroma dalam konteks ini secara fundamental berbeda. Ini adalah sensasi, pengalaman indrawi yang fana, sebuah emanasi partikel yang terlalu halus untuk diukur, apalagi diklaim sebagai milik pribadi secara eksklusif, apalagi dalam ruang publik seperti pasar. Tuduhan ini, jika dikaji lebih dalam, menyentuh batas-batas filosofis kepemilikan. Bagaimana sebuah substansi tak berwujud yang menyebar bebas di udara dapat dikualifikasikan sebagai objek pencurian yang memerlukan ganti rugi secara materi. Aroma yang mulia Qadhi, Abu Nawas melanjutkan, adalah sesuatu yang tak berwujud. Ia adalah pengalaman, ia menari di udara, membelai indera penciuman kita, dan kemudian hilang begitu saja. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencuri sesuatu yang tidak memiliki wujud fisik, yang tidak bisa dikuantifikasi, dan yang pada hakikatnya adalah milik bersama udara? Ia menunjuk ke arah udara di sekeliling mereka, seolah mengundang semua untuk menyaksikan sendiri keberadaan aroma yang tak kasat mata itu. Pedagang roti itu, yang tadinya congkak, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Argumentasi Abu Nawas, meski sederhana, mengandung kebenaran yang sulit dibantah. Ini adalah sebuah upaya untuk membalikkan logika yang serampangan menjadi sebuah pertanyaan fundamental tentang keadilan dan hakikat kepemilikan. Dalam sejarah peradilan, kerap kali kasus-kasus aneh muncul yang menantang batas-batas pemahaman hukum konvensional, memaksa para hakim untuk berpikir di luar kotak, seperti yang pernah terjadi dalam Qadha atau peradilan di masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana kebijaksanaannya diuji oleh perselisihan yang tampak sepele, namun mengandung nilai keadilan yang mendalam. Jika aroma bisa dicuri, Abu Nawas melanjutkan, menatap lurus ke arah pedagang roti, maka setiap orang yang menghirup udara yang sama di pasar ini adalah pencuri. Setiap burung yang terbang di atas toko roti ini, setiap angin yang membawa semerbak wangi rotinya, juga adalah pencuri. Apakah itu adil yang mulia Qadhi? Para hadirin mulai berbisik, kali ini dengan nada persetujuan yang jelas. Logika Abu Nawas yang tajam, dibalut dengan retorika yang tenang namun persuasif, mulai meruntuhkan fondasi tuduhan pedagang roti. Suara-suara persetujuan mulai terdengar, menandakan pergeseran opini publik di ruang sidang. Oleh karena itu yang mulia Qadhi, Abu Nawas menyimpulkan argumen awalnya, saya memohon izin untuk menunjukkan kepada hadirin sekalian bagaimana saya akan membayar tuduhan pencurian aroma yang tak berwujud ini dengan cara yang sepadan dengan sifatnya yang tak berwujud pula. Permohonan ini menciptakan gelombang antisipasi yang luar biasa. Qadhi mengernyitkan dahi, seolah mempertimbangkan proposal yang tidak biasa ini. Ia menatap Abu Nawas, kemudian ke arah pedagang roti yang kini tampak kebingungan, dan akhirnya kembali ke hadirin yang tegang. Ini adalah momen yang mendefinisikan bukan hanya bagi Abu Nawas, tetapi juga bagi penerapan prinsip keadilan itu sendiri. Qadhi mengangguk perlahan, silahkan Abu Nawas, tunjukkanlah bagaimana engkau akan membayar tuduhan ini. Dengan izin Qadhi di tangan, senyum tipis tersungging di bibir Abu Nawas. Ia berbalik menghadap pedagang roti yang berdiri dengan tangan bersekap, masih dengan ekspresi menuntut, namun kini diselimuti oleh keraguan yang samar. Abu Nawas kemudian merogoh kantong jubahnya, bukan untuk mengambil keping dinar atau dirham, melainkan sebuah kantung kain kecil yang tampak kosong. Ia mendekat ke arah pedagang roti, lantas menggoyangkan kantong itu di dekat telinga sang pedagang. Terdengar suara gemerincing, klotak-klotak yang jelas dari dalam kantung, seolah-olah berisi keping-keping logam. Abu Nawas melakukannya berkali-kali, menggetarkan kantung itu di dekat telinga pedagang, lalu di depan hidungnya, dan kemudian di dekat matanya, seolah-olah ia sedang membayar sesuatu yang tak terlihat. Para hadirin terdiam, menyaksikan adegan yang tak lazim ini. Beberapa di antara mereka tertawa tertahan, sementara yang lain memandang dengan ekspresi keheranan. Pedagang roti tampak bingung, matanya mengikuti setiap gerakan kantung di tangan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti. Ia menatap pedagang roti dengan tenang.
"Saudaraku pedagang roti," katanya, "tadi kau menuduhku mencuri aroma rotimu, sebuah hal yang tak berwujud. Sekarang, aku telah membayarmu dengan suara gemerincing koin dari kantung ini yang juga merupakan sesuatu yang tak berwujud. Bukankah demikian?" Keheningan kembali menyelimuti ruang sidang. Kata-kata Abu Nawas, sederhana namun mengandung kebijaksanaan yang mendalam, menampar wajah pedagang roti dan membuat para hadirin tercengang. Itu adalah balasan yang sempurna, membayar yang tak berwujud dengan yang tak berwujud. Abu Nawas telah membalikkan tuduhan itu dengan menggunakan logika yang sama, tetapi dengan hasil yang jauh lebih adil. Qadhi yang sejak awal mengikuti setiap detail dengan seksama, kini menganggukkan kepalanya dengan senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Ini adalah momen Iqra, pencerahan. Hukum pada intinya harus melayani keadilan, bukan hanya menafsirkan kata-kata secara kaku. Dalam khazanah hukum Islam, ada prinsip ma'ruf dan maslahah mursalah, yaitu kebiasaan yang baik dan kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit oleh syariat, namun dapat menjadi dasar pertimbangan hukum. Menghirup aroma roti di pasar adalah ma'ruf, sebuah kebiasaan yang tidak merugikan dan bahkan mungkin mengundang pembeli. Menuduh seseorang mencuri aroma adalah sebuah tindakan yang menyimpang dari ma'ruf dan tidak membawa maslahah kemaslahatan. "Wahai saudara pedagang roti," Qadhi bersuara, suaranya kini penuh wibawa. "Engkau telah menuntut bayaran atas sesuatu yang tak berwujud, atas aroma rotimu, dan Abu Nawas telah membayarmu dengan cara yang sepadan, dengan suara gemerincing koin yang juga tak berwujud. Tidakkah kau merasa bahwa kini utangmu telah terbayar?" Wajah pedagang roti memerah padam. Ia tidak bisa membantah. Logika Abu Nawas telah menjeratnya dalam perangkapnya sendiri. Semua orang di ruang sidang, termasuk Qadhi, kini melihat kebodohan dan keserakahan di balik tuduhannya. Ini adalah hikmah yang sering ditekankan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, bahwa barang siapa mengambil harta orang lain dengan sumpah palsu, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Meskipun kasus ini bukan sumpah palsu secara langsung, semangat untuk mencari keuntungan yang tidak sah adalah akar masalahnya. Qadhi melanjutkan putusannya. Peradilan ini dibentuk untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menuruti nafsu keserakahan yang tidak berdasar. Aroma roti ataupun aroma makanan lainnya di pasar adalah bagian dari berkah yang Allah tebarkan di muka bumi ini untuk dinikmati oleh semua ciptaannya. Menuduh seseorang mencurinya adalah tindakan yang melampaui batas kewajaran. Maka dari itu, Qadhi mengakhiri dengan tegas, "Saya memutuskan bahwa tuduhan pencurian aroma ini tidak berdasar. Abu Nawas tidak bersalah, dan pedagang roti, engkau telah menerima pembayaran yang sepadan dengan tuntutanmu. Kasus ini ditutup." Keputusan Qadhi disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan riuh dari para hadirin. Keadilan telah ditegakkan, bukan dengan formalitas kaku, melainkan dengan kebijaksanaan yang mampu menembus esensi masalah. Abu Nawas tersenyum, senyum seorang pemenang yang tidak hanya membebaskan dirinya dari tuduhan, tetapi juga telah memberikan pelajaran berharga kepada seluruh komunitas. Ia telah menunjukkan bahwa akal sehat ketika dipadukan dengan pemahaman mendalam tentang keadilan dan hakikat sesuatu adalah senjata terampuh melawan keserakahan dan kebodohan. Kisah ini tidak hanya menjadi catatan tentang kecerdikan Abu Nawas, tetapi juga sebuah renungan tentang hakikat nilai dan kepemilikan, bahwa tidak semua yang berharga dapat diukur dengan materi dan tidak semua yang tak berwujud dapat diperlakukan sembarangan. Ada sebuah hikmah universal yang mengajarkan bahwa niat dan akal budi adalah penentu utama dalam setiap transaksi dan interaksi sosial. Abu Nawas, sang cerdik pandai, sekali lagi berhasil mengurai benang kusut dengan seutas benang tak berwujud kebijaksanaan, menegaskan bahwa keadilan sejati adalah milik mereka yang mampu melihat melampaui permukaan. Di tengah hiruk-pikuk ruang sidang yang dipenuhi bisikan tak sabar dan tatapan penuh tanya,
Abu Nawas melangkah maju. Sorot matanya menyimpan binar jenaka yang tak terbaca. Suasana mendadak hening, antisipasi menggantung di udara bagaikan kabut pagi. Dengan gerakan tenang yang jauh dari kesan gentar seorang tertuduh, ia memasukkan tangan ke dalam saku jubahnya. Perlahan, seolah setiap gerakannya adalah bagian dari ritual yang telah direncanakan matang, ia mengeluarkan beberapa keping koin. Bukan untuk diserahkan, melainkan untuk sebuah demonstrasi yang tak seorang pun menduga. Koin-koin tembaga dan perak itu dipegang erat di antara jemarinya. Kemudian, di depan wajah sang tukang roti yang berdiri mematung dengan ekspresi antara terkejut dan jengkel, Abu Nawas mulai menggosok-gosokkan koin-koin itu satu sama lain. Suara klining-klining tipis awalnya, lalu berangsur-angsur mengeras menjadi dentingan nyaring yang memenuhi ruang sidang. Denting logam beradu, memantul dari dinding ke dinding, seolah memainkan melodi pembayaran yang ganjil. Ia membunyikan koin-koin itu dengan sengaja, menggerakkan tangannya agar suara itu benar-benar terdengar jelas, menciptakan simfoni tak terduga yang mengundang kerutan dahi dan senyum samar dari para hadirin. Yang Mulia Kadi, kata Abu Nawas, suaranya tenang namun penuh otoritas, memotong keheningan yang ia ciptakan sendiri. Jika tukang roti ini menuntut bayaran untuk aroma rotinya yang tak berwujud, maka biarlah ia menerima bayaran yang tak berwujud pula, bunyi dari koin-koin ini. Seketika, ruangan pecah dalam gumaman. Beberapa orang tertawa kecil, yang lain memandang takjub pada keberanian dan kecerdikan Abu Nawas. Tukang roti yang sebelumnya begitu yakin akan kemenangannya, kini terdiam, wajahnya bias, bibirnya bergetar antara marah dan kebingungan. Argumennya yang selama ini dibangun di atas asumsi bahwa aroma roti miliknya memiliki nilai finansial, kini dihadapkan pada cermin ironi yang sempurna. Abu Nawas telah membalikkan logika tuntutannya, menyingkap absurditas di baliknya dengan sebuah tindakan yang sederhana namun brilian. Kasus ini sekilas tampak sepele, sesungguhnya menyentuh inti perdebatan panjang dalam sejarah hukum dan etika perdagangan mengenai nilai intangible dan batas-batas kepemilikan. Sejak zaman kuno, masyarakat telah bergulat dengan definisi barang yang dapat diperjualbelikan. Apakah udara, air yang mengalir bebas, atau bahkan pemandangan indah dapat menjadi objek transaksi? Dalam banyak tradisi hukum, termasuk fikih muamalah Islam, suatu objek jual beli haruslah mal mutakawim, yakni harta yang bernilai, dapat diukur dan dapat diserahkan. Aroma, dalam konteks ini, secara inheren tidak memenuhi kriteria tersebut. Ia adalah emanasi, sebuah efek samping yang tak terpisahkan dari proses pembuatan roti, bukan entitas yang dapat dipisahkan dan diserahkan secara mandiri. Yang Mulia Kodi, seorang lelaki bijaksana dengan janggut putih panjang dan mata yang telah melihat banyak intrik dunia, mengamati Abu Nawas dan tukang roti secara bergantian. Pikirannya berpacu, menimbang dalil-dalil hukum dan kearifan lokal. Ia tahu bahwa keputusan dalam kasus ini akan menjadi preseden, bukan hanya untuk kasus sejenis, tetapi juga untuk prinsip keadilan yang lebih luas. Konsep ghorar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu akad, kontrak, menjadi pertimbangan utama. Jual beli aroma roti jelas mengandung horor yang sangat tinggi. Bagaimana mengukur kuantitasnya? Bagaimana menentukan kualitasnya? Bahkan, bagaimana ia dapat diserahkan kepada pembeli? Ini bukanlah komoditas yang dapat disimpan atau ditimbang. Dalam khazanah hukum Islam, kaidah umum menyatakan bahwa segala sesuatu yang bukan hak paten atau hak milik yang jelas dan tidak memiliki bentuk fisik yang dapat diperdagangkan, tidak dapat menjadi objek transaksi jual-beli. Aroma adalah bagian tak terpisahkan dari udara, milik bersama, dan buah dari proses kreatif yang sudah dibayar biayanya dalam bentuk bahan baku dan tenaga kerja pembuat roti. Menuntut bayaran atasnya ibarat menuntut bayaran atas angin sepoi-sepoi yang membawa harum bunga dari taman tetangga. Ini akan membuka pintu
pada tuntutan-tuntutan tak masuk akal lainnya yang pada akhirnya akan merusak tatanan sosial dan ekonomi yang dibangun di atas prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Sang Kodi membersihkan tenggorokannya, menarik nafas dalam-dalam. Keheningan kembali menyelimuti ruang sidang, lebih pekat dari sebelumnya. Setiap pasang mata tertuju padanya, menantikan putusan yang akan mengakhiri drama ganjil ini. Ia merasakan beban tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dengan kearifan yang melampaui literalitas hukum semata. Ia harus melihat melampaui tuntutan permukaan, mencari hikmah yang lebih dalam tentang etika dan moralitas dalam bermuamalah. Abu Nawas, Kodi memulai, suaranya tenang namun berwibawa. Engkau telah menyampaikan argumenmu dengan cara yang paling tidak konvensional, namun paling jitu. Dan tukang roti, tuntutanmu, meskipun lahir dari rasa memiliki atas jerih payahmu, sesungguhnya tidak memiliki dasar yang kokoh dalam prinsip keadilan. Pandangan Kodi beralih ke tukang roti, yang kini terlihat jauh lebih kecil di bawah tatapan tajam sang hakim. Bukankah aroma rotimu adalah anugerah yang menyertai hasil kerjamu? Bukankah ia adalah daya tarik alami yang sejatinya justru mengundang pelanggan untuk membeli rotimu, bukan untuk dibayar secara terpisah? Ia berhenti sejenak, membiarkan pertanyaannya meresap. Dalam prinsip perdagangan yang adil, sesuatu yang diperjualbelikan haruslah nyata, memiliki nilai yang dapat diukur dan dapat diserah terimakan. Aroma, dengan segala keindahannya, tidak memenuhi kriteria tersebut. Ia adalah esensi yang menyebar, bukan komoditas yang dapat dikurung dalam wadah dan diserahkan. Kadi melanjutkan, suaranya kini lebih tegas, memancarkan kebijaksanaan yang telah teruji waktu. Oleh karena itu, jika engkau menuntut bayaran atas sesuatu yang tak berwujud, maka pembayaran yang engkau terima pun haruslah tak berwujud. Bunyi koin-koin ini yang diciptakan oleh Abu Nawas adalah pembayaran yang paling pantas untuk aroma rotimu yang tak terlihat dan tak dapat dipegang. Maka, aku memutuskan, kata Kadi, memukul mejanya sekali dengan palu kecilnya, memberikan penekanan pada setiap kata, bahwa tukang roti tidak berhak atas tuntutan bayarannya. Dan Abu Nawas, engkau telah melunasi utangmu dengan cara yang paling cerdik dan adil. Suara gemuruh persetujuan segera memenuhi ruangan. Sorak-sorai kecil terdengar dari para hadirin yang merasa puas dengan keputusan yang bijaksana itu. Tukang roti, dengan wajah merah padam karena malu dan marah, hanya bisa tertunduk lesu. Rencananya untuk mendapatkan keuntungan tak wajar telah digagalkan oleh kecerdikan Abu Nawas dan keadilan sang Kadi. Abu Nawas tersenyum tipis, senyum seorang pemenang yang tidak jumawa. Ia telah mengajarkan sebuah pelajaran berharga bahwa keadilan tidak selalu berada pada literalitas hukum, melainkan seringkali pada esensi moral dan etika yang mendasarinya. Ia telah menunjukkan bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dan tidak seharusnya dikuantifikasi dengan uang, terutama ketika hal itu adalah bagian dari anugerah alam atau efek samping tak terhindarkan dari suatu proses. Hikmah yang terpancar dari kasus bunyi koin ini abadi dan melampaui zamannya. Ini adalah pengingat tentang pentingnya keadilan proporsionalitas dalam setiap interaksi, baik dalam perdagangan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Menuntut sesuatu yang tidak berhak adalah bentuk keserakahan yang dapat merusak tatanan sosial. Sebaliknya, mengakui bahwa tidak semua hal dapat diuangkan adalah tanda kearifan. Kisah ini mengajarkan bahwa nilai sejati suatu barang tidak hanya terletak pada substansi fisiknya, tetapi juga pada kejelasan kesepakatan dan kejujuran dalam transaksi. Aroma roti, meskipun menyenangkan, adalah hadiah yang tak perlu dibayar, dan keadilan akan selalu menemukan cara untuk menjaga keseimbangan bahkan dengan dentingan koin yang tak berwujud. Kadi terdiam. Sorot matanya yang tajam menatap kosong ke kejauhan, seolah melintasi dimensi realitas persidangan. Keheningan itu, yang semula dipenuhi ketegangan, kini terasa lebih berat, menggantung di antara jajaran pilar pengadilan.
Para hadirin menahan napas. Sebagian mengira Kadi sedang mencari celah hukum. Sebagian lain menebak ia sedang merangkai kata untuk menjerat Abu Nawas. Namun, dalam benak sang Kadi, sebuah simfoni pemikiran yang rumit baru saja dimainkan oleh Abu Nawas, dan melodi kecerdikan itu kini menggaung, menyingkap lapis-lapis kebenaran yang tersembunyi di balik argumentasi yang absurd. Bayangan aroma dibayar dengan suara gemerincing koin, bisik Kadi pada dirinya sendiri, seolah mengulang mantra yang baru ia pahami maknanya. Logika ini, yang sekilas terdengar gila, justru menelanjangi keserakahan si tukang roti dengan cara yang paling efektif, melalui analogi yang sempurna. Ini bukan sekedar kecerdikan retoris, ini adalah refleksi mendalam atas nilai dan persepsi, tentang bagaimana absurditas dapat menjadi cermin kejernihan. Seketika, sebuah senyum tipis merekah di bibir Kadi, beransur membesar, menjadi gelak tawa yang tak tertahankan. Tawa itu dimulai dari sebuah desahan pelan, kemudian meledak, memenuhi ruangan pengadilan dengan riang gembira. Kadi, seorang hakim yang dikenal akan ketegasannya, kini tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya. Ia menepuk meja di hadapannya berulang kali, air mata mengalir dari sudut matanya, bukan karena sedih, melainkan karena takjub dan geli. Tawa Kadi menular, bagaikan api yang menjalar pada jerami kering. Mula-mula, beberapa hadirin saling pandang, ragu. Namun, melihat Kadi yang begitu lepas, satu persatu mulai ikut tertawa. Senyum malu-malu berubah menjadi cengiran lebar, bisikan geli berganti dengan gelak tawa yang renyah. Seluruh ruang sidang, yang biasanya sakral dan penuh dengan formalitas kaku, kini berubah menjadi riuh rendah oleh ledakan kegembiraan. Tukang roti, yang semula yakin akan kemenangannya, memucat. Ia tak mengerti mengapa sebuah kebenaran, menurutnya, justru direspon dengan ledakan tawa yang tak terduga ini. Sementara itu, Abu Nawas berdiri tegak, senyum tipis tersungging di bibirnya, menikmati buah dari kecerdikannya. Setelah meredakan tawanya, Kadi menarik napas dalam-dalam, berusaha mengembalikan wibawanya, meskipun sisa-sisa kegelian masih terlihat jelas di matanya. "Wahai Abu Nawas," ujar Kadi, suaranya masih sedikit serak karena tawa. "Aku tak pernah menyangka bahwa kasus sepele tentang aroma roti bisa membawaku pada sebuah pencerahan yang begitu menggelitik dan mendalam." Kadi menunjuk ke arah Abu Nawas dengan tatapan kagum. "Engkau telah menunjukkan kepada kami semua bahwa keadilan tidak melulu soal hukum yang tertulis, tapi juga tentang akal sehat, tentang bagaimana menimbang sesuatu yang tak dapat ditimbang, dan tentang menyingkap motif tersembunyi di balik setiap gugatan." Kemudian, tatapan Kadi beralih pada si tukang roti. Wajahnya kini kembali serius, namun tetap menyimpan jejak kebijaksanaan yang baru ia peroleh. "Dan engkau, wahai tukang roti," ucap Kadi, suaranya kini tegas, membelah keheningan yang tersisa dari tawa massal. "Keserakahanmu telah membutakan matamu. Engkau menuntut sesuatu yang bahkan tidak memiliki bentuk, sesuatu yang hanyalah sensasi. Adakah dalil, adakah preseden, dalam syariat atau hukum manapun yang membenarkan klaim atas aroma? Jawab aku." Si tukang roti hanya mampu menunduk, tak berani menatap mata Kadi. Ketegasan Kadi ditambah dengan rasa malu karena menjadi bahan tertawaan membuatnya bungkam. "Sesungguhnya," lanjut Kadi, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling menipu dalam jual beli, dan pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Akan tetapi, apa yang engkau lakukan ini bukanlah kejujuran, melainkan bentuk kecurangan hati, sebuah ambisi yang melampaui batas kewajaran." Kadi melanjutkan dengan suara yang kini lebih bernada pengajaran daripada penghakiman. "Keserakahanmu yang ingin mencari untung dari hal yang tidak berwujud sesungguhnya adalah penyakit hati yang berbahaya. Ia membuat manusia kehilangan akal sehat, menghalalkan segala cara, bahkan menuntut bayaran untuk sesuatu yang tidak pernah ia berikan secara materi. Ini adalah bentuk al-ghubn al-fahish,
penipuan yang keterlaluan meskipun dalam konteks yang tidak konvensional. Maka dari itu, Cody menghela napas panjang, tatapannya menyapu seluruh ruangan, memastikan semua hadirin memahami makna di balik keputusannya. Dengan ini, aku memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah. Gugatan si tukang roti adalah gugatan yang batil, tak berdasar, dan merupakan cerminan dari keserakahan yang tak pantas ditolerir dalam masyarakat beradab. Justru, tambah Cody, kini dengan nada yang lebih personal, si tukang roti inilah yang pantas mendapatkan teguran keras. Hendaklah engkau merenungkan perbuatanmu, wahai tukang roti. Carilah rezeki dengan cara yang halal, dengan keringat dan kejujuran, bukan dengan mencoba memeras orang lain atas dasar klaim yang tak masuk akal. Karena sesungguhnya, berkah itu tidak akan pernah datang dari perbuatan yang lahir dari keserakahan. Kisah ini yang bermula dari sebuah gugatan konyol tentang aroma roti segera menyebar ke seluruh Baghdad. Ia menjadi perbincangan hangat di pasar, di warung kopi, bahkan di majelis-majelis ilmu. Bukan hanya karena kelucuannya, tetapi lebih dari itu, karena pelajaran mendalam yang terkandung di dalamnya. Bagi Cody, kasus ini bukan sekadar sebuah sidang biasa. Ini adalah sebuah pelajaran spiritual yang tak terduga. Ia menyadari bahwa hukum, dalam segala ketegasannya, terkadang memerlukan sentuhan kearifan dan akal sehat untuk benar-benar menegakkan keadilan. Ada kalanya, untuk memecahkan masalah yang paling rumit, seseorang harus melangkah keluar dari kotak pemikiran konvensional dan melihatnya dari sudut pandang yang sama sekali baru, seperti yang dilakukan Abu Nawas. Kekuatan akal yang dilengkapi dengan keberanian untuk berpikir di luar kebiasaan, mampu menyingkap absurditas dan mengembalikan keseimbangan moral. Dan dari kasus aroma roti ini, aku belajar bahwa kearifan sejati adalah kemampuan untuk melihat kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu disajikan dalam bungkus yang paling lucu sekalipun. Ia teringat akan ucapan-ucapan bijak yang sering ia dengar, bahwa hikmah dapat ditemukan di mana saja, bahkan dalam hal-hal yang paling sepele dan konyol sekalipun. Kebenaran ilahiyah seringkali menyamar dalam kejadian-kejadian duniawi, menanti untuk ditemukan oleh hati yang jernih dan akal yang terbuka. Pelajaran dari Abu Nawas juga mengingatkan Cody pada esensi maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah, yang salah satunya adalah menjaga akal, hifzul aql, dan menjaga harta, hifzul mal. Dalam kasus ini, Abu Nawas menjaga akal Cody dan hadirin agar tidak tersesat oleh klaim yang tidak logis, sekaligus menjaga harta rakyat dari keserakahan yang tidak berdasar. Ia adalah penegak keadilan bukan melalui kekuasaan, melainkan melalui kebijaksanaan dan humor. Demikianlah, kisah aroma roti dan suara gemerincing koin menjadi legenda. Ia mengajarkan bahwa keserakahan adalah musuh akal sehat, bahwa kebenaran memiliki banyak wajah, dan bahwa terkadang keadilan yang paling mendalam justru terungkap melalui cara yang paling lucu dan tidak terduga. Ia adalah bukti abadi akan kekuatan akal budi yang mampu menyingkirkan kabut keserakahan, menegakkan kebenaran, dan memberikan pelajaran spiritual yang tak lekang oleh waktu, bahkan bagi seorang Cody yang bijaksana sekalipun.